Jawa itu di atas dunia kebudayaannya. Jadi tidak bisa kamu. Wis ora apa-apa bahasa Indonesia wae, bahasa Melayu pasaran di Batavia. Ya ora apa-apa dienggo bahasa komunikasi. Kuwi janjane bahasa pasar dan ekonomi lama-lama menjadi bahasa politik. Sebab nek kowe nganggo Jawa kowe mung bingung karo bingung. Mangan wis semono kae. Ya toh? Mambu wis semono kae. Saya tadi mendengar dari Bapak. Sesaat lagi kita akan dengarkan Sinau Bareng bersama MH Ainun Najib atau dikenal dengan Cak Nun. Selamat mendengarkan. Bapak juga mengenai keadaan di desa ini dan seterusnya, dan saya sangat bangga. Saya seneng, bahkan saya menyimpulkan janjane wis ora perlu aku. Wis apik banget sakabehane. Kan Desa Merden ini kan dulu kadipaten, lebih tua daripada Banjarnegara, apa meneh saka Indonesia. Indonesia ku lameng anak buncit, cah cilik ning bagusi kemelinti ngatur-ngatur kowe, ning ora gelem sinau marang kowe. Kudune Republik Indonesia sinau kepada Merden. Ngoten nggih. Jenengan rasa bingung milih sopo, kono sing kudune milih ndi ya desa sing iso tak sinaoni. Nah, seharusnya yang menjadi guru besar bangsa Indonesia adalah masyarakat Merden ini, apalagi Banjarnegara lebih luas lagi dimensinya. Apa meneh aku dhewe iki ya mantune wong Banjarnegara. Top wis. Itu jadi jos nggih. Jos menengah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita ucapkan dulu. Nanti saya pakai tema itu. Semua yang kita pelajari kalimat thayyibah kita hubungkan dengan Merden piye iki ana kanca-kanca Muhammadiyah, NU, Syarikat Islam, sak piturute. Itu segmen yang berdasarkan pemikiran agama yang berbeda. Nanti ada struktur negara, ada bapak dari Koramil, dari Polsek, camat, dan itu semua kan pohon-pohon ya. Itu semua nanti ada strukturnya atau ada tatanannya masing-masing. Nanti kita cari bersama-sama terus disinauni ben ono apa wae ning Indonesia iki Merden tetep tidak bergeming dan tetep barokah manfaat sebagai Merden. Dadi setan-setan ora mlebu rene dadi apik. Ngoten nggih? Dadi sedulur dadi apik. Mudah-mudahan ming mergo kalimah thayyibah bareng Gusti Allah wis ora tega arep ngabulke penjalukmu kabeh. Sing duwe utang digampangke nafkahe iso nyaur nggih. Sing ora meteng segera, sing urung duwe bojo jomblo-jomblo, perawan-perawan bengi iki mulai mambu calone, ngoten nggih. Wah, ya Allah keling alu-alu. Amin ya Allah. Ngono kae. Kata kok angel menleme untuk bojo ta ya lele. Oke, Masya Allah. Pokoknya semua urusan sampean dimudahkan oleh Allah. Ya amin ya rabbal alamin. Angger ojo nafsu le kepengin. Dibatesi pingine iki apike sepira, ojo njur pengin banget kok sik kudu diukur. Nek kowe iki pitik ya ora perlu pengen lomba renang. Nek kowe iki bebek ya ora perlu lomba mabur nggih mboten. Ah saiki sembarang dijaluk, wis jelas bebek kok arep mabur, jelas manuk kok arep ngluku. Apa kok ten niku? Nek sing ngluku niku napa? Kebo kali sapi gitu. Nah, jadi mari kita kenali diri kita masing-masing ben ora salah le bercita-cita, ben ora kegeden, kedawan, keduren sak piture le ketika kita berkeinginan. Allah berfirman, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa saja, siapa saja di langit maupun di bumi semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertasbih itu tidak hanya mengucapkan subhanallah, tetapi pokoknya menyerahkan diri dan menyambungkan hatinya terus menerus dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pohon-pohon bertasbih, burung-burung bertasbih,
sungai dan gemericik air bertasbih, langit dan awan bertasbih, semuanya bertasbih. Dan Kiai Kanjeng juga mengajak logam, kayu, tutuk, senar dan semuanya untuk ikut bertasbih. Oleh karena itu kalimat thayyibah kita berikutnya nanti adalah lengkap dengan tasbihnya, alat-alat musik di belakang saya. Musik yang haram adalah yang membuatmu jauh dari Allah, kan gitu. Nggih mboten? Karo sing musik sing diseleke ning panggonan sing rapas, ibumu lara untu kowe gitaran. Tutuk ndasmu kowe engko. Kowe lagi dina Minggu sedang kerja bakti, bersih-bersih desa ya toh, resik-resik dalan, kaline diresiki, parite diresiki, ana wong sing gendhengi rada ambrol ditandani bareng-bareng. Nah, pas ngono kuwi aja ana sing wiritan. Anek kabeh do nggawa pacul, nggawa cangkul, nggawa bendung, nggawa pisau untuk resik-resik desa, kowe ijen ning omahmu wiritan buareng, buanter engko malah dipacul ndasmu. Akhirnya iki nyambut gawe keringetan ya kowe malah wiritan, ngoten nggih. Apa meneh kowe wiritan bojomu urung tuku beras. Saya pundi ndolekke beras bojo anak napa wiritan? Ya sing apik karo-karone, ngoten nggih. Wiritan nggih apik, ning aja wiritan kok pas bojomu ngelih, anakmu ngelih. Ya aja wiritan jalan keluar ya golek utangan nggih mboten. Lah ngono to ya. Ngoten nggih. Jadi Pak Camat, Bapak-bapak semua, ini kan kita bikin panggungnya pendek. Ya satu supaya kita sing ning panggung ora njur bagusi dhuwur banget gitu ya, satu. Nomor loro ora ana batese. Dadi nek kowe arep nesu langsung iso kok saduk ndasku ya toh, tak karepmu. Nah, supaya dengan terbuka seperti ini yang di depan nek ngomong kudu ngati-hati, kudu bener, kudu apik. Nek kowe ora apik, ora nyenengke wong, ora cocok karo kebutuhane wong akeh, kowe langsung mendapatkan akibat. Anda kan tahu bedanya nek ngene iki jenenge satrio, nek wani dep-depan ngoten to. Ah nek kowe ning medsos kan ra satrio. Kowe ming bandem ning ra cetha sapa kowe, iso nganggo jenengan palsu sak piturute. Seluruh dunia ini sedang menjalani ketidaksatriaan, ngebom saka kadoan, ngasih berita saka kadoan, hoax sak akeh banget sak piturute. Nah, kita sinau bareng untuk satrio meneh kaya jaman biyen, dep-depan. Apik ayo apik, elek ayo elek. Ayo elek kan gitu. Monggo arep piye bareng-bareng. Jadi kita bikin kayak begini. Jadi nanti kapan-kapan sampean langsung angkat tangan juga boleh ya. Oke. Kita menyebut satu forum 1000 podium, ngono kira-kira ya. Ning rasa dieling-eling ku ndak bingung podium ki apa ya bingung. Nomor loro ngeten, bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menyebut satu persatu sebelum sampai ke kalimat thayyibah tadi. Ini kan ono NU, ono Muhammadiyah, utawa tak sebut sih, iya ono Muhammadiyah, ono NU, ono Syarikat Islam. Bahkan ada yang sub-subnya, ada Pemuda Muhammadiyah, ada Ansor, ada Banser, mungkin ada Perisai, ada kalau lebih detail lagi ada Kokam, ya nanti ada mungkin ya ono PMI ini, ono Ibnune, ono Fatayate, ono Muslimate, nah ibu pula. Kalau enggak Aisyah ya Muslimat apa nggih? Itu, nek iso ya Rabi. Rabi maksudnya nek zaman biyen kan ono lagu Bapak NU, Ibu Muslimat. Nek teng Jawa Timur Caca Ansor, adik Fatayat, Rabine karo ora. Tekan Rabi kok penak kowe. Gini, saya tanya dulu, ning agamane apa iki? Lha nek wis ana Islam kok ndadak ana Muhammadiyah NU bareng apa? Akidah apa? Iki aku ora bantah, aku iki meng napak tilas ben kowe ngerti Muhammadiyah iki pentinge ngene, NU pentinge ngene, Syarikat Islam pentinge ngene, Banser pentinge ngene supaya kita refresh, supaya kita eling kembali. Harap diketahui di Malaysia tidak ada NU kecuali anak-anak Indonesia datang ke Malaysia bikin cabang NU, ranting NU. Tapi nek wong Malaysia ora ono sing NU, ora ono sing Muhammadiyah. Di Mesir ya ora ono NU Muhammadiyah, di Arab Saudi ya ora ono. Aku sudah pernah mimpi ketemu Rasulullah dan tak takoni Rasulullah, saya ini baiknya masuk NU apa Muhammadiyah.
Kanjeng Nabi malah bingung NU ki apa to Nun, yaitu Muhammadiyah ki apa, malah orang ngerti ya. Tak terus aku terus nang Nabi Musa, Nabi Idris, kabeh ana sing ngerti NU jebule. Nah, yus akhirnya jawabannya yus pokoknya sing menurut kowe apik nyedake wong karo Gusti Allah, karo aku, karo Kanjeng Nabi wis dilakoni ora apa-apa. Nah, apa piye to cara njelaske wong wis ana Islam kok ndadak ana NU Muhammadiyah, ana syarikat Islam sak piturute. Piye carane menjelaskan? Gampang wae. Ayo dolek sing gampang. Mosok pari kok kerakoti? Pari kan dinen njur dadi gabah. Oh, beras piye? Gabah njur diseleb, ditutu gitu njur dadi beras. Nah, beras sing cilik-cilik jenenge menir kan gitu. Nah, beras iki njur diliwet, ana sing digawe bubur, ana sing digawe lontong, ana sing digawe sego. Segowe macam-macam, ana sego kuning, sego gurih, sego pemeli, macam-macam toh. Nah, jadi meskipun sudah punya Islam, ana sing menerjemahkan Islam itu menjadi sego kuning, ana sing menerjemahkan Islam, mempraktekkan Islam secara sego gurih, ana sing sego goreng, ana sing ditambahi pitik penyet, ana sing ditambahi idune dhewe ya, ana sing ditambahi ibu-ibu kan nek nguleke kan keleke kan netes. Nah ning warung kan sedina bleng ngulek ta niku gitu. Wus nguwene terus mingkat kasat ning tangan niku ngeten niki. Terus saiki tos niku sing marake laris niku mergo keringete saking kelek niku netes ten layahe niku Bu. Ah jadi ngerti ya kenapa ada NU, karena harus diterjemahkan ke dalam budaya setempat. Misalnya Allah mengatakan birrul walidain, harus berbuat baik kepada orang tua. Aku takon, carane padha ora berbaik kepada orang tua di Amerika sama di Jawa? Beda. Nek ning Amerika kowe nyeluk bapakmu ya jenenge, misalnya jenenge John ya John, ngono. Coba ning kene. Ayo, bapakmu sapa jenenge? Bapakmu sapa? Suwarto. Bapakmu tenan? Oh, bisa jenengan Mas? Jafaroni. Besok kowe engko bengi ketemu ini piye kabarane ngono ya? Wani ora kowe? Lah dikeplak to, makanya itulah sebabnya perintah Allah yang sama terjemahannya bisa berbeda antara kelompok satu dengan kelompok lain. Ada yang lebih memperhatikan adab, sopan santun, paugeran, subosito, toto kromo, ono sing memfokuskan pada fungsi, pada aplikasi dan seterusnya. Maka kalau NU senengane istighosah, nek Muhammadiyah senengane ijtihad, dari kata yang sama. Mujahadah nek NU, nek Muhammadiyah ijtihad. Sampai bersinau ke Muhammadiyan nomor 1 ijtihad loh. Nah ijtihad ini semua dari kata jihad. Jihad itu pokoknya igo. Apa ya Pak? Ubet itu jihad. Perang ya jihad, tapi konteksnya berbeda. Kowe nyambut gawe ya jihad, kowe ngojek ya jihad, kowe golek bojo ya jihad. Ya, kowe semua yang sifatnya berusaha untuk menghidupi kehidupan itu namanya jihad. Nek jihadmu nganggo pikiran jenenge ijtihad. Misalnya sekolah, terus misalnya mikir kuwi mau mosok beras dikerakoti, mosok pari dikerakoti, ora ketoke ya kudu dikuliti gitu kan. Akhirnya kan kowe lak mung garis saiki lak mung garis penak to nek biyen ditutu lho. Sadurunge biyen ana budaya nutu ki kira-kira piye zaman biyen? Nutu ki abad piro? Setelah nutu mbok mbah-mbah kita kemudian ana hiler, ana seleb, nggih mboten. Terus ada pabrik padi sehingga 1 kuintal cepet banget wis dadi beras. Ning zaman biyen kan ngene. Nutu dilesung kan begitu. Nah, itu namanya ijtihad, mergo dipikir piye carane. Wong barat nganti saiki ora ngerti piye teknologi gawe onde-onde. Ku nganti saiki saya gumun. Piye le ngelehke wijan iki le suwe men ta ya bisa.
Kalau ki men dikenek ngene-ngene ta, gitu. Ning kenek mangan unde-unde iki gumun tenan iki orang Jawa luar biasa ketelatenannya. Dia taruh wijen satu persatu. Apa kok kowe le ngono. Aku meng diunter-unter ngene iki wis dadi kok gitu ya. Itu namanya teknologi. Kalau Anda pergi ke Timur Timur, ke Irian Jaya, kalau ada mohon melinjo, mereka nggak ngerti mau diapain. Nah, wong Jawa ki kebudayaan dan peradabannya paling tinggi di dalam memperlakukan alam. Alam itu digawe sembarang karo wong Jawa nganti canggih. Godhong gedang we dadi apa wae? Suru, takir, pincuk, contong, sudi, apa? Sudi. Lho Nogosari isine wah jan kowe iki wah. Kowe iki yo mosok godhong gedang nggo Nogosari kowe ya. Jadi godhong gedang aja kita bikin sampai seperti itu. Nah, itu pun Jawa Timur, Banyuwangi beda karo Jombang, Jombang beda karo Nganjuk, Nganjuk beda karo Medion, Medion beda karo Solo, Solo beda karo Yogyakarta, Yogyakarta beda karo Banyumas. Banyumas isi ana beda sithik karo Banjarnegara, betul enggak? Jadi kita begitu detail ra karuan. Jadi misalnya cokor, kuwi nek cara Jawa apa? Kasar apa alus? Di Bali cokor kuwi alus. Suku nek kene suku ning Bali ki cokor, mulane ningrate jenenge cokorda. Nek ning kene cokormu kan gitu kan. Kira-kira gitu ya. Jadi orang Jawa luar biasa, mari kita bersyukur sampean menjadi orang Jawa. Sekarang saya tanya, siapa yang menentukan Anda kok jadi orang Jawa? Itu milih dhewe apa ana sing ngongkon? Kuwi gawan bayi apa kowe milih? Nah, bayi ki gaenane sapa? Dadi aku takon, Gus sing nentokke kowe dadi wong Banjarnegara, dadi wong Jawa lah Gusti Allah. Berarti wajib ora hukume? Wajib ora taat karo Gusti Allah? Dadi nek ana wong Banjarnegara, wong Jawa kok njur dadi wong Barat, dadi wong Arab, piye hukume? Wong ana pitik kok njur dadi bebek, ngoten nggih? Nggih. Wong kowe iki ditakdirke dadi asem kok njur dadi gula. Siapa yang menentukan pohon asam? Allah. Siapa yang menentukan asam itu kecut? Allah. Sapa sing menentukan tebu kuwi legi? Entuk ora tebu kreatif, ayo nggawe tebu ning kecut. Piye? Payu ora? Ini sekedar contoh aja. Kalau di Makyan ini sudah kita kasih contoh banyak sekali, misalnya gundul pacul ono gundul pacul cul. Kan terus nyunggi. Wah. Sip. Nyunggi niku pripun? Ngeten. Oke. Nek ngene. Entuk ora lagune diganti ngempit. Wah, aku lah teneh mambu. Segone nggih mboten. Entuk ora diganti. Wong Jawa ki jangkep. Nek ngene. Nek nganggo kayu dawa, mikul. Nek mriki. Nek ning Jawa Timur nengguluk. Dadi ning dhuwure cengel kene iki, saka sawah ngene iki aku nengguluk. Nek ngene. Jangking. Nek ngene. Kuwi dolek ana donya tekan Mars tekan planet-planet nek ana sing ngluwi cara Jawa sing ampuh kaya ngono kuwi ketokan drijiku. Ya, ora ana. Nek Jawa ki wis jangkep kep. Ya, nek bahasa Arab ente taskut minus syajarah. Maksudnya kowe tiba saka wit. Ning Jawa piye? Tiba ki piye? Tiba ya neng se tibane piye nek ngene napa Pak? Ngatang-ngatang iki anyar iki atang-atang kula jenengan kali bojo nek ngene serot ngoten iki ndelosor Pak kita njungkel ngeblak latang-latang ndelosor nek ngene ceret ngene
melorot. Nek rene nyelorot. Kalau di Jawa Timur ngene iki nyelorot dadi ana wong mati nganggo bendusane wis suwe ora didandani jadi mayate iki ketika siji rada mudhun mayate nyelorot. Gitu. Akhirnya dadi lagu. Saelan arek kono mate nyelorot gitu kan. Jadi itu nyelorot dari loh di Jawa semua menjadi nikmat ya. Godhong gedang dadi sembuarang iso. Sampun dahar kalau Bapak Lurah. Ya, niki inggih pun nedha. Nek nika wis piye kowe? Wis mangan, ibu-ibu. Ojo ibu-ibu kok cekek. Coba kalau bahasa sini. Dahar, nedha. Madang. Baduk. Napa melih? Nyekek. Muluk, njeglak, nyosor, ngelontor, gimana? Oke banget. Jadi tidak ada yang bisa menampung dunia ini kecuali manusia Jawa. Tidak ada yang bisa memimpin dunia. Itu kan tondo nek kowe iki ombo wonge, ya ra? Nek wong Arab ning sakoto, nek bahasa Inggris ning fall down, ngono ta? Iki siji kuwi, nek kene kan jembar, ana pesing, ana badhek, ana apek, ana kecut, ana prengus, ana penguk. Napa boleh? Bacin. Badhek. Sangit. Coba. Dan beda-beda semua loh. Jadi mustahil bangsa Indonesia dijajah oleh dunia. Mungkin bisa 1-2 tahap, tapi berikutnya mereka akan jatuh cinta kepada kita semua dan mereka akan menjadi bagian dari kita. Lah ya piye wong ning bahasa Inggris ki nandur rice. Woh rice. Dineni rice. Diselap diliwet. Lho amin rice kabeh piye karepe iki? Lah niki kan begitu dineni dadi gabah, diselep dadi beras, diliwet dadi sego. Segone sik garing dados entep apa karak entep. Coba. Apa Dek? Cengkaruk. Oke. Aku urung tahu krungu cengkaruk nih kira-kira rasane pancen kae gitu. Nah. Oke, ini tadi kan memberi contoh saja bahwa Islame penerimaan orang Mesir terhadap Islam pasti beda dengan penerimaan orang Jawa, orang Banjarnegara. Wong di Mesir itu ngono kaya. Dadi nek parkir mobil rek kuwi tandane nek wis cukup ki nek wis nabrak mburine. Aku lagi leren. Nek ning kene kan alus ya. Set. Jadi Indonesia itu dalane ciut, kendaraane oke banget, nyupire ngawur, ning kecelakaan sangat rendah. Sangat rendah. Kalau Malaysia saya kemarin ke sana urusan PS HT saya terate, saya urusan itu di sana dan menjelang pemilunya Mahathir menang dan seterusnya. Di Malaysia tuh jalan luas, penduduknya sedikit, kendaraan sedikit, tapi angka kecelakaannya 1 dari 3 besar dunia. Tapi di Indonesia ndak bisa diperkirakan. Wong kaya ngono dalane ming sempit, bis campur tergandeng, campur motor, campur mbah-mbah karo ibu-ibu yang ngreteng iwa menggok nengen. Nah, coba. Nggih. Tapi angka kecelakaan sangat rendah karena orang Indonesia itu canggih. Keterampilannya tinggi, ya. Halus. Jadi iso loh.
Kok iso lho simpangan kudune ra iso lho iki mau. Ning iso, mbok piye carane iso. Dadi katae oke jen sing ya ora apa tak dote. Dalane tak dote sithik kan gitu. Apa meneh jen-jen ki ora kerasan ning kono-kono kerasane ning Pulau Jawa tok. Jadi gitu. Jadi Bapak sekalian, kenapa ada NO? Loh, karena kita harus menerjemahkan Islam di alamnya Pulau Jawa dan Indonesia dan di dalam jiwanya manusia Jawa dan Indonesia. Beda dong. Ning kono ngoko ning kene ora iso. Aku nek ngomong wong Muhammadiyah dalan biyen ya tak kandhani. Wani kowe ngomong ngono? Lah Mbah Dahlan to. Mosok kowe ngomong dalan iki piye to gawe? Dalane sepur piye ya? Nah, Mbah Hasim kita panggil Mbah. Saya sekarang mulai dipanggil Mbah dan saya sangat senang. Dan itu menurunkan nafsu-nafsu yang bermacam-macam dalam hidup saya karena aku wis mbah saiki gitu ya. Orang yang mbah anak cucu putuku anak sabrang tapi sudah mbah wong oke dan aku seneng banget dan semakin saya mbah semakin saya semakin saya merasa nyaman mergo aku wis ora urusan karo sing kid zaman now gitu. Terus out wae. Ini ya. Oke. Jadi kenapa ada NU dan Muhammadiyah sekali lagi? Karena lu ndak apa-apa dong diterjemahkan secara berbeda dengan konsentrasi yang berbeda. Ono wong delok klopo, menek klopo, ono sing khusus njupuk sabute, dinggo sapu, dinggo keset. Entuk ta kuwi? Ono sing urusane bathok. Jadi sing njupuk bathok itu entuk ora? Entuk. Liyane ya dijupuk ning konsentrasi utamanya pada bathok. Dinggo apa biasanya? Siwur, dinggo ali-ali, ya ra, dinggo ali-ali ta kelingan to. Oh, terus ana sing konsentrasine krambile apa daginge, mergo dodolan es di santen. Tuh, ana sing konsentrasi nang air kelapanya, mergo dodol es degan sak piturute. Itu ana sing konsentrasine nang pohonnya, glugu, karena dia tukang kayu. Dan dia ya nggih tentang mbak nyebut damle mboten nggih ana sing konsentrasine blarak ana to manggar sabut ora apa-apa. Nah konsentrasinya NU beda sama Muhammadiyah. Muhammadiyah itu terutama dunia pendidikan modern dan harus bisa menanggapi globalisasi, maka Muhammadiyah bikin sekolahan-sekolahan dan bikin pendidikan sedemikian rupa sehingga tidak akan keder kepada dunia modern dan globalisasi. Itu Muhammadiyah. Nah NU konsentrasinya berbeda. Ono apa wae wong NU aja nganti ilang imane, mulane sing sregep wiritan. Mulane ayo pujian bar adzan gitu, puji-pujian tarikotan, manakiban, tahlilan, oke banyak yang sifatnya rohaniah. Muhammadiyah intelektual, akliyah, kalau NU ruhiyah gitu ya kira-kira. Iki pokoknya aku ngomong sing apik-apik loh ya, sing elek-elek tak simpen dulu ya. Oke. Gitu. Jadi anggerne NU ki mesti ketara pidatone ya ketara, nek ndonga ya mesti akeh dungane NU kae. Rada dawa, melipis kae. Nek Muhammadiyah iki praktis-praktis, ora pati apal dawa-dawa gitu. Nek Muhammadiyah ora apa-apa ora. Saya jangan lupa saya ketua IPM dulu tahun 1970 sampai 72. Saya ketua Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, jadi aku ini Muhammadiyah yang NU dan aku adalah NU yang Muhammadiyah. Orang masalah tuh ya. Orang masalah. Yang ini kudune Indonesia dan jangan percaya ada pertengkaran antara liberal, intoleran, moderat. Sak ojo diladeni kuwi. Deloken merdani. Yang ini iki lho ora masalah coba. Dan tidak banyak Pak di Indonesia sing kaya kene iki coba. Sak panggung iki lho, kokam karo banser iki lho. Kan kudune kan gelut. Ora ning kene kompak ya, sama PSI lagi. Ya sama SI lagi, Syarikat Islam. Di sini kompak. Wahai Indonesia, inilah guru sejati. Inilah gurumu, merdeni. Ngono ya, oke.
sebelum saya teruskan nanti ke kalimat thayyibah, sebab nanti saya akan pakai kalimat thayyibah sebagai apa? Sebagai wahana untuk sinau bareng malam hari ini. Iki aku mau menjelaskan supaya sampean mantep dengan apa yang terjadi di sini. Nek ono masalah-masalah, ada aliran-aliran datang ke sini macam-macam, Anda harus punya teori dasarnya. Jadi tak jaluk majelis tarjih di sini juga sering kumpul, Bahsul Masail juga sering kumpul, dan tolong mencari wacana-wacana dari wilayah, dari pusat dan seterusnya. Juga saya mau dengan sangat ada semacam dewan desa atau dewan kecamatan ya, yang mengumpulkan semua pemimpin-pemimpin, sesepuh-sesepuh. Jadi Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Pak Camat, Pak Lurah-lurah ya, kalau kecamatan ya, kiai-kiai, wong tua-tua, kayak wong tua ning Jawa iki ana sing jago pencak, ana sing jago pertanian, ana sing jago karawitan. Lah biasa ngoten, jangkep to. Ana meneh sing jago iki. Nah, itu semua adalah sesepuh kita. Nah, paling tidak 3 bulan sekali beliau-beliau berkumpul keliling di rumah yang digilir ya, untuk iki ana apa ya, ora ana apa-apa, alhamdulillah ya kenduren. Nek ana apa-apa ayo dirembuk gitu. Supaya cacah nom ojo ngawur dewe-dewe, nek ana apa-apa matur ke bapak-bapak dirembuk bareng-bareng. Harus ada semacam majelis permusyawaratan kecamatan atau majelis permusyawaratan desa. Saya putus asa untuk ngomong gini di tingkat pusat. Ya wis saiki sing penting angger desane bener, kecamatannya bener, kabupatennya bener, nek kuwi tak kelilingi sak Indonesia, insyaallah negarane melu bener. Kan gitu. Wong negara iki mung gado-gado utawa apa wis ngene wae. Nek sayur kene sing paling apik, sing paling enak apa? Sayur. Sing rada macem-macem isine ngono lho, ya aja. Oke pecel wis. Oke pecel. Apa wae aku njaluk telu unsure telu wae pecel kuwi. Mosok pecel ana kubis? Ana ya. Oke, napa berarti kubis kenci apa kuwi? Wah jan ora ngerti kenci aku. Tanggung jawab lah ya. Awas nek aku bali ora disangoni kenci ya. Oke, kita ambil 3 jak kubis, kacang, toge, tambah. Toge ya telu wae. Saiki nek ngene. Pecele ngomong ngene. Heh, iki pecel, dudu kecambah. Kecambahe metu. Njer isih pecel ora kuwi? Mek isih ning wis berkurang. Oke. Jare pecel. Iki pecel, dudu kubis. Kubis metu. Njer kubise metu, meng gari kacang. Kok kacang ning kene iki dudu negara kacang, iki negara pecel. Ayo kacang, ora usah kacang-kacangan, saiki pecel kabeh. Nek ora ana kacang, ora ana kubis, ora ana kenci, dadi gado-gado ora? Dadi pecel ora? Dadi Indonesia iki cangkeme sing hati-hati. Kowe aja ngomong Indonesia bukan Jawa, ndasmu. Ngomong ini negara Pancasila bukan Islam, ndasmu. Loh rumangsamu ana Pancasila nek ora ana Islam. Wong kowe mung nyilih. Ayo dijumlah saiki. Kata yang dipilih, nilai yang disilih Pancasila dari Islam piro coba? Ketuhanan Yang Maha Esa, kata-katanya bahasa Indonesia, tapi idenya adalah kul huwallahu ahad. Wes, siji. Kemanusiaan yang adil dan beradab, ada 2 kata, adil, beradab. Piro? Kuwi saka Quran kuwi adil, beradab. Di cara Jawa ora ana adil. Nek Jawa ki laras, selaras, seimbang, harmonis. Ning nek adil kuwi saka Islam. Oke, ketiga, persatuan Indonesia. Oke, anggaplah itu original dari Indonesia. Nomor 4, kerakyatan, rakyat dari kata ra'iyah. Kowe nyilih lho kowe. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Kata rakyat itu berasal dari ra'iyah. Piro bisa nyilih? 4. Terus kerakyatan yang dipimpin oleh
Hikmah, kowe nyilih sapa kuwi? Kata hikmah kuwi. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah dan seterusnya. Kowe nyilih meneh kuwi 5. Hikmah ora ana cara Jawa kok hikmah. Kuwi cara Arab yang dipakai Allah dalam Islam. Terus hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Lho kok ngendi kowe permusyawaratan dari musyawarah wa amruhum syura bainahum nyilih Islam meneh. Pira? 6. Perwakilan dari kata wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir nyilih meneh pira kabeh? 7. Terus diulangi lagi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi nek ora ana kecambah, ora ana kubis, ora ana kacang, ora ana pecel. Nggih mboten? Nek ora ana Islam, ora ana Pancasila. Nek ora ana Jawa, ora ana Indonesia. Jadi Indonesia aja nyia-nyia wong Jawa, aja ngidak-idak wong Jawa, aja curiga karo wong Jawa. Wong Jawa ki ngalah sak ngalah-ngalahe. Kowe tak kandhani ya Le ya. Sing paling akeh jumlahe sak Indonesia iki wong apa? Lah kok bahasa Indonesia, kok bahasa nasional dudu cara Jawa? Ngalah. Modar apa saiki presidene nganggo cara kaya sambutane Pak Lurah, Pak Camat. Piye? Aku dhewe ora iso kok ya. Poro ngono kae saya ora iso wis ta nek Jawa ki ra kecongga. Jawa itu di atas dunia kebudayaannya. Jadi tidak bisa kamu. Wis ora apa-apa bahasa Indonesia wae, bahasa Melayu pasaran di Batavia. Wis ora apa-apa dienggo bahasa komunikasi. Kuwi janjane bahasa pasar dan ekonomi lama-lama menjadi bahasa politik. Sebab nek kowe nganggo Jawa kowe mung bingung karo bingung. Mangan wis semono kae. Ya toh? Mambu wis semono kae. Badek, perengus, apek. Wes oke banget. Tiba semono kae. Beras itu kan mergo sing ngomong wong Jawa beras, wong Jawa iki cetha beras. Dadi be kuwi penting. Wedi. Wong Jawa beda, Pak. Ora iso ki wong barat terus. Wedi ndasemu. Apa wedi? Nek kene cetha wedi berarti takut, wedi berarti pasir, pentil berarti karet, jijine. Wis cukup ning atimu dhewe. Ngono wis do surak ya ta? Oke. Jadi ndak bisa Indonesia ini membutuhkan Jawa. Makanya jangan bilang Indonesia itu bukan Jawa, ini Indonesia. Loh, salah kowe. Kudune ngene lho bahasane. Indonesia itu ya Jawa, ya Sunda, ya Madura, ya Batak, ya lain-lainnya, ya Minang gitu, ya Bugis kan gitu. Sama dengan konteks agama. Indonesia itu ya Islam, ya Kristen, ya Katolik, ya Konghucu, ya Hindu, ya Buddha ngono. Ya abangan, ya putihan, ya ijoan, ya sapi turute. Ya si A, si B, si C, si D, sapi turute. Gitu loh. Ojo njur ini Indonesia, bukan ini negara Indonesia, bukan negara Islam. Jadi wong Jakarta iki peko, piye to ya? Jadi di sini enggak ada masalah toh? Enggak ada masalah. Ya gini loh Indonesia kaya ngene iki. Ya Allah, jadikan Merden adalah uswatun hasanah bagi masa depan bangsa Indonesia. Ngono ya? Oke. Saya tuh pernah diganjar kolik, kolik perut, kata dokternya sakitnya minta ampun. Jadi di IGD Rumah Sakit Sarjito itu tidur terlentang ora kuat, jenggelek ora kuat, dodok di tempat tidur ora kuat, terlentang lagi mengkur. Pokoknya tidak ada posisi yang saya bisa tahan. Saya pikir saya sudah mau dibundut ya. Tak goleki kok ora ana malaikat sing ketok. Nah, ternyata ilmu kedokteran juga
sunnatullah yang benar-benar dibetulkan. Datang saudara saya itu Dr. Ibnu Pranoto karena saya paksa. Saya pikir tadinya saya serangan jantung sebelum iso omongan barangnya. Saya panggil Dr. Ibnu, 10 menit kemudian datang. Baru dia masukkan, kalau nggak salah waktu itu yang dia masukkan ke infus itu Novalgin. Masih ada Novalgin waktu belum sampai habis sudah sembuh. Nah, sikap saya mulai malaikat itu salah apa benar ya? Monggo. Ya, setiap saat kita itu kan antri nih orang ngerti urutannya kan gitu kan. Tapi kan semua antri tuh Pak. Ya. Ini orang ngerti urutannya. Betul. Dan mati sama sakit nggak ada hubungannya. Saya sampai takut merengut loh waktu itu. Gue kayak malaikat metu aku merengut. Dukani Gusti Allah. Hati saya sudah kepada Allah, tapi tak golek orang utusane sing metu ini. Ya, saya tidak bisa menjawab secara empiris karena saya belum pernah mengalami itu. Ya. Tetapi gini Bapak-Bapak sekalian, ini ponakan saya itu sedang sakit kanker, Mas Sedat ikut menangani ya. Dan itu tidak ada hubungannya sama hidup dia. Hidupnya benar, dia perawat, dia kerja di rumah sakit, tiba-tiba kanker berat gitu ya. Jadi sebenarnya sakit itu apa toh ya? Apakah sakit itu negatif dalam kehidupan ataukah sakit itu positif? Karena kadang-kadang sakit itu sebenarnya proses penyembuhan rohani bagi Allah kepada kita bisa juga. Nah, malaikat datang dan tidak datang itu kan ya piye kuwi carane jawab wong aku ya oke. Gini, saya ini menganjurkan jamaah saya untuk mengaktifasi malaikat. Jadi aktivasikan malaikatmu. Artinya kamu tiap hari harus menyapa malaikatmu. Isu-isu assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Tuh. Kita bisa lihat atau tidak itu juga tidak ada hubungannya dengan kehebatan. Hantu tidak ada yang berani sama kita meskipun kita tidak pernah bisa melihat dia. Saya ini harus ngusir hantu di banyak negara. Di Italia, di rumahnya Mussolini saya pernah ngusir hantu. Karena mereka nganggapnya saya tuh ngerti. Aku kira ngerti. Ngerti neng ya, karena dipaksa ya. Malam terakhir ya saya lakoni sama anak Kiai Kanjeng, tak parah nih kuwi kabeh dan aku nganggo cara universal. Kue hantu Italia wani-wani karo hantu Jawa ngono aku. Rasa macam-macam kue. Tak parani tak sentak-sentak. Dan teman-teman pingsan-pingsan karena saya tuh ditawur sama makhluk-makhluk macam-macam di sana. Tapi saya nggak merasa, aku nggak bisa ndelok saya. Pokoknya aku teko tak paling rasa macam-macam ya. Iki konco-koncoku kabeh ning kene. Engko nek kowe macam-macam aku rene meneh ya. Rasa macam ayo. Wani, ayo. Wani ngetok nang aku tak tonyo tenan. Gitu. Jadi nggak pernah ada hantu berani menampakkan diri ke saya. Jin, rawani. Kalau ada orang kesurupan sebut nama saya. Loh, ini serius sih. Gue tak akan ngake Cak Nun lho nek terus ngene gitu ya. Nanti ya wis terus rumah saya ya. Silahkan praktekkan. Bukan apa-apa, saya itu sayang sama mereka dan mereka kalau pengajian mereka datang ke saya. Di pengajian saya itu jin banyak sekali datang. Saya mau ke Gunung Lawu, mau ke Gunung Ceto, mau saya ke Gunung Kawi, saya semua sudah masukin semuanya. Semua perpustakaan digital spiritual saya sudah masukin semua. Dan mereka itu sayang sama saya. Jadi ono wong ning jalan wates kono wong kesurupan bola bali. Kesurupan. Terus aku ngongkon bocah Cak Kiai Kanjeng kuwi rono. Begitu Cak Kiai ngerti, wah anak boy Cak Nun meneh. Ngono terus ya wis itu hilang gitu. Terus anak Kiai Kanjeng pergi lagi, kesurupan lagi. Beda lagi. Tadi suaranya gini terus berikutnya suaranya begitu. Terus aku ngongkon meneh sijine. Wah, Cak Nun meneh. Wah, wis kondo Cak Nun rasa aku ya seneng nang padang bulan ngono kuwi. Jadi seneng saya, jin itu sama saya itu cinta. Dan jin itu Anda jangan anggap khayal. Jin disebut oleh Allah lebih dulu dari manusia di semua ayat kecuali satu ayat dok. Berpuluh-puluh kali Allah menyebut makhluk itu
jinni wal insi, bukan insi wal jinni. Jadi jin itu senior kita, malaikat senior kita, alam senior kita, tetapi yang paling senior adalah Nur Muhammad. Kalau Anda berada pada jalur Muhammad, maka Anda menjadi senior dan Anda yang nanti pertama giliran masuk surga. Itu. Dan surga itu bukan sesuatu yang kita cita-citakan. Kita itu dulu di surga. Cuman sekarang outbound sebentar ke sini dan jangan tidak lulus di sini gitu loh Pak. Gitu loh. Nah saya kira kita masih lama Pak bertugas outbound ini Pak. Insya Allah gitu ya. Monggo berikutnya beliau mungkin. Pak Jibri monggo. Terima kasih Cak Nun. Ini Cak Nun, jadi saat bulan puasa itu hampir semua orang yang menjalankan puasa 10 hari terakhir berharap-harap mendapat sesuatu sampai dia tidak pulang ke rumah istilahnya. Itu tahunya dapat itu bagaimana Cak Non? Ya gini, jadi tadi kan saya bilang ada 6 evolusi tadi ya Bu ya. Jadi kita ini sudah di evolusi keempat, tapi kita berpikirnya masih pra-4. Jadi kita masih berpikirnya materi. Jadi kalau ngomong surga, kita bayangkan itu jasad. Kita bayangkan pahala itu adalah tambahan duit, tambahan emas. Kan gitu. Jadi cara berpikir kita masih materialistik. Bahkan kita bersedekah ingin mendapat balasan berlipat-lipat, kan gitu. Jadi kita ini masih berpikir kapitalis. Jadi kalau Lailatul Qadar di 10 hari terakhir itu kita bayangkan mbuh emas, mbuh duit oke, mbuh untuk lotre kan begitu. Jadi kita masih berpikir materialistik. Dan itu ya enggak apa-apa, tetapi menurut saya itu rugi. Kalau Lailatul Qadar itu gini, soal cara berpikir, dia disebut Lailatul Qadar itu ya tanazzalul malaikati warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Dia disebut Lailatul Qadar itu karena malam itu Al-Qur'an diturunkan. Kan begitu. Lah kurang apa Lailatul Qadar? Kapan tidak Lailatul Qadar dalam hidup ini? Kamu lihat dirimu. Coba. Kamu lihat. Saya bilang tanya sama Pak Edat, hidup itu jatah usia apa jatah jumlah detak jantung? Jadi olahraga lari pagi, olahraga jantung itu jangan-jangan mempercepat loh. Karena urusannya itu jatah detak kok. Jumlah detak jantungnya berapa jangan-jangan kan gitu. Dan saya ini lagi misalnya dek itu berapa kali, setiap orang ditulis di Lauhul Mahfuz, kamu sekian kali. Nah, nek kok mau olahraga, wah, jadi cepet. Makanya saya tidak pernah olahraga. Dan saya tidak pernah mau cemas, saya tidak pernah mau panik. Ya, saya menghadapi apapun saya tidak berubah ritme saya. Saya tidak mau. Jadi misalnya oleh rasa sakit aja saya tidak mau ditindas. Rasa sakit itu saya taruh di situ, misalnya ini pijat refleksi katanya sakit. Wis kuwi dudulun sak nek jadi nek aku rasa wis ora krasa wis aku. Wis to, dudulun sak karepmu. Lara ning aku ora kalah karo laraku. Wis dadi modar kuwi ngene-ngene bisa engko ora apa-apa ya. Lho, ora aku iki lara ning aku iso ngatasi lara. Larane ning kono jarine ya. Ngono. Lara, Pak. Tapi saya ambil jarak dari sakit, gitu ya. Ini saya melebarkan ke sini supaya kita tuh jangan kapitalistik terhadap Lailatul Qadar. Kurang apa? Puasa aja kok nunggu Ramadan. Hidup adalah puasa. Hidup itu dosis. Hidup itu menahan diri. Hidup itu ngerti kapan makan, ngerti kapan berhenti makan, ngerti makan apa, ngerti makan seberapa. That is life. Hidup itu dosis, kan gitu. Nah, Lailatul Qadar anytime Lailatul Qadar kalau saya. Wong malam qadar, arti momentum di mana ada qadar. Hidup adalah qadha dan qadar. Apa bedanya? Kan rukun iman itu. Apa bedanya qadha sama qadar? Qadha itu default, kalau qadar itu custom. Kan gitu. Jadi default kita sudah kita terima selama ini bahwa kalau nek jare wong Jawa ngunduh waing pakarti.
ya, karma atau innama alusrius wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, kemudian sarra yarah. Itu sudah pasti, itu qadha. Nah, sekarang qadar ini dinamis. Dan qadar ini kamu jangan jadi objek, Anda subjeknya. Jadi saya itu tidak pernah, kemarin saya selama 2 hari saya nulis 40 tulisan. Saya setorkan ke anak-anak Kadipiro. Itu saya nulis itu tidak mikir. Karena saya tidak punya tugas untuk berpikir. Yang punya tugas berpikir itu pikiran saya. Soal kaya, nggih. Terus aku tangi turu, tak tike ya, nggih. Terus aku ngetik, iki sing dikte. Nggak pakai energi. Makanya di kedokteran juga kan mestinya ada komprehensi terhadap dimensi-dimensi ilmu yang lain di kedokteran. Tidak hanya fisiologi, ada banyak kemungkinan yang lain. Misalnya manajemen tenaga. Orang bertanya, acara saya itu kan rata-rata 8 jam, Bu, dan saya duduk tahiyat itu. Wis pokoknya Kapolreso, Kapoldaud, Kopasuso kowe ora tahan lungguh karo aku. Mulane aku begitu, Pak, sampean lungguh sak karep sampean ora sak koyo aku. Nek aku mesti lungguh koyo tahiyat kae. Itu berjam-jam, gitu kan. Asam urat ndasmu wani apa kowe karo aku? Ora iso, wong aku lungguh koyo ngene asam urat, ora iso asam urat. Asam urat itu anggota saya, kamu kalau saya izinkan kamu boleh, kalau enggak gitu. Nah, itu dimensi ilmu apa Bapak-bapak sekalian? Siapa yang berkuasa atas kesembuhan? Kenapa engkau tidak mencari sebanyak mungkin tali dengan yang maha mentakdirkan, yang maha memiliki qadar? Qadar itu kata bendanya, takdir itu masdarnya atau adjektifnya. Takdir adalah pengqadaran. Ya. Nah, Anda dikasih limpahan oleh Allah untuk mentakdirkan diri Anda sendiri. Jadi kalau Anda malam Ramadan, Anda tinggal memetik. Cuman kan masalahnya kamu itu pamrih, pengen emas, pengen duit lebih banyak. Dan itu Allah tersinggung. Kamu kok tidak percaya sama saya? Jadi orang berdoa itu kadang-kadang dilematis, Bu. Kalau kita minta ya Allahumma, orang dungu nanti setengah jam. Allah dibacain makalah, ya Allah ini Indonesia sedang mengalami makalah ya. Ini ada konflik antar ini ya Allah. Ini ada kriminalisasi ulama ya Allah. Wah ini wes roh jare Gusti Allah. Wes roh aku maha kuasa ngono kan. Ndonga kok cik dawane gitu kan. Terus ya Allah kuatkanlah iman kami gini. Buawan njaluke terus Allah mengatakan gini. Kamu itu kurang apa tiap hari saya kasih? Minta terus banyak sekali permintaan kamu gitu kan kalau kita berdoa. Terus akhirnya kita takut, ya sudah saya tidak berdoa, terserah Allah aja. Dapat 3 hari kita tidak berdoa, Allah bilang lagi, kok sombong gue lanjaluk kan kita. Iya gitu Mas. Yang benar yang mana Mas? Berdoa apa tidak? Kalau berdoa Anda bilang saya kurang apa ngasih kamu? Kamu tidak usah ngatur detak jantung, saya bikin dan jantungmu berdetak. Kamu tidak bisa berkuasa atas detak jantungmu. Kamu masih minta. Tapi kalau nggak minta, dia bilang tumben nggak minta. Terus ud'uni astajib lakum kata Allah. Jadi yang mana ini? Nah itu namanya dosis, Bu. Kita masing-masing yang mengerti kapan kita minta, wajar apa tidak permintaan kita, dosisnya tepat apa tidak, kan begitu masalahnya. Itu. Nah jadi Lailatul Qadar itu kalau saran saya itu anytime. Siang malam tidak hanya berdasarkan matahari. Hatimu sering siang di malam hari dan hatimu sering malam di siang hari. Betul nggak Bu? Anda menghadapi pasien itu malam apa siang Pak Det? Malam adalah tidak tahu karena gelap, siang adalah terang benderang sehingga kita tahu. Kalau menghadapi pasien itu siang apa malam? Sok siang sok malam. Oh ganti siang karo malamnya. Orang jualan, orang narik taksi, narik gojek itu kan malam toh Pak. Dia tidak tahu dapat order berapa. Orang jual nasi laku apa itu semua malam. Maka Allah selalu mengatakan subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari, tidak ada di siang hari. Artinya selalu di depanmu itu sesuatu yang harus kita cari terus, ijtihad terus, rendah hati terus, golek terus.
bisa rumangsa terus kan itu. Bukan rumangsa bisa gitu ya Pak ya. Terima kasih, ini waktunya juga sudah panjang. Tapi hati kita dan dalam hubungan kita sehari-hari dengan teman kerja seringkali sulit memaafkan. Mumpung sekarang ada dukun yang sudah dukuni beribu-ribu orang, tolong ini didukuni. Yang pertama, doa utama kita setiap hari itu sing kudu dieling-eling apa. Yang kedua, gimana supaya kita mudah memaafkan orang lain dengan betul-betul penuh kasih sayang. Itu saja. Oke. Memang secara dalam ilmu psikologi, ya bukan ilmu saya, dalam common sense psikologi kan ada 4 macam manusia. Ada orang yang sukar marah tapi mudah memaafkan. Yang kedua ada orang mudah marah, sukar memaafkan. Ada orang mudah marah, mudah memaafkan, dan ada orang sukar marah, sukar memaafkan. Pokoknya ada 4 macam. Sama dengan kalau soal ilmu, ada orang yang ngerti dan ngerti bahwa dia ngerti. Yang kedua orang ngerti tapi nggak ngerti kalau dia ngerti. Ini posisinya beda. Yang pertama belajarlah kepada dia karena dia ngerti dan ngerti bahwa dia ngerti. Yang kedua orang yang ngerti tapi tidak ngerti bahwa dia ngerti, bangunkan dia karena dia tertidur. Yang ketiga orang yang nggak ngerti tapi ngerti bahwa dia nggak ngerti, ya temanilah dia untuk berubah menjadi mengerti. Yang keempat ini yang mayoritas, orang yang tidak ngerti dan tidak ngerti bahwa dia tidak ngerti. Iki opsinya 3, tripnya 1 tinggalan, nomor loro kaploken. So, enggak, itu ya itu monggo lah. Nah, kembali ke soal memaafkan tadi. Kesalahan dunia dakwah selama ini adalah menyuruh orang berbuat baik dan menegak-negakkan kebenaran. Maksud saya gini, kebenaran itu tidak untuk engkau pamerkan, kebenaran itu untuk bekal di dalam dirimu. Ya, tapi keluarnya tadi saya kan, keluarnya itu harus akhlakul karimah, kelembutan, kasih sayang, keamanan bersama. Ada orang pincang, nggak usah kita sebut nang dicang. Meskipun benar dia pincang, tapi tidak boleh kebenaran tentang pincang itu Anda omongkan. Pasien, aku duwe Mas konco zaman biyen mulai ada apa kuwi jenenge usus buntu gitu. Kalau awal-awal kita kenal usus buntu ono koncoku wah swara kae wis nganti dijujuk-jujuk loro kan terus kita setengah mati melindungi dia. Waktu itu kita belum terbiasa ke dokter untuk mengatasi usus buntu, wong urung pati kenal apa kuwi lho. Pokoke lara ora karuan kae. Terus ana siji wong Aceh teko, kancaku juga teko. Ini 1 di antara 7 penyakit yang mematikan ini. Dicucuk karo arek iki mong dayos gitu. Orang yang mau mati pun tidak bisa kita bilang, tidak boleh kita bilang toh Pak. Ini kayaknya mau mati kamu sebentar lagi. Ya nggak boleh kan bilang gitu. Tetap harus kita, karena meskipun pasti mati menurut ilmu kita, dia belum tentu mati menurut ilmu Allah. Allah bisa merubah 1 detik sebelum itu terjadi. Allah bisa merubah kapan saja dan Allah punya hak merubah siapa saja, merubah apa saja, membatalkan kehidupan ini pun Allah berhak. Nah, jadi saya bilang tadi, kita itu jangan menyuruh orang berbuat baik, berbuat benar, tapi menciptakan situasi di mana kita itu bisa menikmati kebenaran dan kebaikan. Orang yang sukar memaafkan itu dia tidak ngerti bahwa memaafkan itu lebih nikmat daripada tidak memaafkan. Nikmatnya memaafkan itu luar biasa. Ya ini yang diceritakan Mas Dota itu kan, itu masih ada orang-orang yang nyantet saya rombongan itu. Dan saya sayangi mereka dan saya lindungi, jangan sampai dia tahu bahwa saya tahu. Bukan piye gitu ya. Itu soal politik zaman Gus Dur dulu biasalah gitu. Ya. Dan saya maafkan, saya tidak pernah tidak maafkan siapapun karena nikmat luar biasa. Di fitnah orang itu saya, ya Allah. Istri saya ditanya, Mbak Fia gimana? Cak Nun kan sering difitnah orang, rasanya bagaimana? Ya enggak ada masalah.
Lu kok ndak ada masalah kan difitnah terus, videonya dikarang-karang, didu karo Habib Rizik, didu karo Gus apa kan Cak Nun difitnah macam-macam. Mbak Fia mengatakan, "Loh, kalau Cak Nun yang memfitnah baru saya stres. Tapi kalau Cak Nun yang difitnah saya senang." Karena ada rumus wa ma romaita id romaita walakinallaha roma. Kalau ada kejahatan menimpa kita, kalau kita online sama malaikat dan Allah, maka kejahatan yang meluncur ke kita itu akan diambil alih oleh malaikat kita yang speednya lebih tinggi dari kemampuan manusia, sehingga ketika sampai ke kita dia dirubah menjadi rizki. Itu kalau sampean wiritannya begitu, nanti diapain sama orang jadinya malah baik, jadi rezeki malahan. Itu karena wama romaita idh romaita walakinallahu ramaca, cari apa nanti di Quran saja. Sesungguhnya bukan kamu yang melemparku, tapi Allah yang melemparku, kan begitu. Jadi fitnah itu bisa jadi positif untuk Anda, tapi pasti negatif bagi yang melakukan. Orang yang tidak memaafkan, rugi dia tidak memaafkan. Dia tidak ngerti betapa nikmatnya memaafkan. Allah sendiri punya 6 sifat pemaaf, Pak. 6 sifat pemaaf. Jadi dosa pribadi Ghafur, untuk dosa sosial Ghafar. Terus nanti ada yang sifatnya hati nurani, psikologi itu al-afu. Pokoknya macam-macam konteksnya. Tapi Allah selalu memaafkan. Wahai hambaku, datanglah kepadaku meskipun dengan memanggul dosa setinggi gunung. Percayalah bahwa semua gunung-gunung dosamu itu tidak berarti bagi alam semesta permaafanku yang akan menelan semua dosa-dosamu. Gitu. Maka kalau saya memaafkan, atau kalaupun saya punya dendam, Bapak, dendam itu saya daya gunakan untuk membakar energi, tapi keluarnya tidak boleh menjadi tindakan kepada orang yang dendami. Dendam itu baik asalkan dimanage sebagai energi, gitu. Saya difitnah seneng saya, sampai ingin saya bikin sayembara memfitnah saya. Tak sediakan duit banyak, semakin besar fitnahnya. Dan saya sudah ngalamin kok sejak zaman Bung Karno sampai sekarang. Tidak ada artinya semua itu, tidak akan berakibat apa-apa sama saya. Saya tidak hidup di Indonesia, saya hidup sama Allah. Indonesia itu anak asuh saya, tak gendong tiap malam. Tadi malam Ismail Yusanto DPP PD itu sama anaknya datang. Anaknya itu begitu datang, tak peluk, tidur langsung, Mas. Tidak sampai 10 detik, tak peluk langsung tidur. Sudah sepanjang pertemuan 2 jam itu dia di pangkuan saya dekep itu. Jadi itu Allah, cara Allah menunjukkan kepada HTI siapa saya. Nah, anaknya yang pelukanku, gue harus ngomong apa gue? Ya kan? Gue harus ngomong ideologi khilafah, gue ora iso gue. Doa nih, anakmu itu tak cekel set ngene langsung turu. Dan dia seperti seolah-olah dia cucu saya. Dan begitu kenal sama saya langsung gambarnya oke banget, tak dekep. Ketika foto masih tidur saya dekep gini kok. Terus bapaknya ngomong apa? Kan tidak bisa sombong lagi sama saya, tidak bisa metoto lagi. Iya tak? Gitu, Mas. Ada lagi tokoh lain, Pak. Ada tokoh lain yang hebat secara nasional. Ini juga potensial bisa memusuhi saya, bisa memfitnah saya. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa sama saya. Kenapa? Karena Allah punya cara sendiri, Pak, kalau mau nolong kita. Jadi kami dari Australia, Kiai Kanjeng bareng sama tokoh ini, sama istrinya tokoh ini, turun di Denpasar. Istrinya tokoh ini buka handphone, ada berita bahwa mertuanya meninggal. Dia langsung pingsan, saya di belakangnya. Cak ngene iki. Ya cek, tak tampung, tak panggilin orang bandara pakai kursi roda, tak urusi sampai boarding lagi ke Jakarta, kami ke Jogja. Maksud saya gini, Pak, bojone arep ngomong apa kene ora ana aku ngeblak. Piye kuwi? Kowe wis rasa ngomong ideologi, rasa ngomong macam-macam karo aku. Wis kuwi Gusti Allah sing ngatur. Nah, Ibu Bapak sekalian, percayalah bahwa Allah punya banyak sekali cara, termasuk menyembuhkan pasien kita. Gitu. Jadi saya bukan mohon, saya ingin Anda semua menyadari itu semua secara luas, sehingga menemukan nikmal maula wa nikman nasir itu, bahwa memaafkan itu nikmatnya luar biasa, memberi itu nikmatnya luar biasa. Tidak meminta kepada Allah kadang-kadang juga kenikmatan, meskipun di saat lain minta itu yang lebih nikmat. Jadi yang penting nikmatnya, bukan baiknya,
bukan baiknya, bukan benernya, tapi Anda bisa menikmati semua itu. Tuh. Saya tidak tepat jawaban saya menurut sampean, saya mohon maaf ya. Eksploitasi sedikit saja. Kalau saya melihat sekarang itu banyak orang galau ya. Galau artinya tidak sinkron antara tampaknya dengan apa yang ada dalam hatinya gitu. Nah, itu bagaimana itu? Padahal kalau kita lihat, kelihatannya semua arahnya mau ke wah, religius sekali. Tapi sebetulnya dari sisi perilakunya itu kok munculnya berbeda. Pak Cak. Gimana jawabnya ya? Mau pakai terminologi atau metodologi yang luas, waktunya juga tidak cukup. Tapi saya kira memang ada kelemahan pendidikan keagamaan, Bu. Jadi kita tidak. Itu namanya talbis. Talbis itu dari kata iblis. Iblis itu, sampean tahu ceritanya kenapa Nabi Adam turun ke bumi, diturunkan ke bumi itu karena dia ketipu. Dia didatangi tamu berpakaian kayak malaikat Jibril, disangka Jibril. Maka dia taat, disuruh mendekati pohon itu ya. Padahal ternyata itu iblis. Iblis. Akhirnya dia terlanjur sudah mendekati pohon itu dan sama Tuhan diusir ke bumi gitu. Jadi yang berlangsung sekarang itu kan kita itu ditipu oleh iblis yang berpakaian malaikat. Begitulah kalau pilkada, begitulah kalau politik ya Bu ya. Begitulah kalau macam-macam Bu ya. Kita itu pokoknya, apalagi kalau Anda ngerti Freemason, Illuminati, Anda ngerti desain globalnya Yahudi, Anda ngerti macam-macam, Anda akan tahu bahwa paket utama yang disebut penjajahan atau mobilisasi kepada masyarakat timur ya, yang akan dibaratkan itu adalah mereka menciptakan pandangan melalui pendidikan, melalui media massa, melalui cara berpikir, melalui produk-produk, sampai sekarang melalui produk-produk yang kanak-kanak pun dimasukin itu untuk merubah pandangan Anda bahwa yang Anda sangka surga itu sebenarnya neraka, dan yang Anda sangka neraka sebenarnya itu surga. Jadi sekarang itu kita itu belum bisa mengidentifikasi secara persis sebenarnya yang neraka yang mana, yang surga yang mana. Kalau kita sudah sampai kepada empirisme seperti yang Ibu bilang tadi itu. Jadi kita itu seringkali bukan karep munafik neng, pancen ora mudeng. Ora mudeng lah piye? Ngene karo gendera nesu. Tauhid. Ya kan gitu ya. Di UN-nya itu banyak yang tidak mau upacara hari Senin. Lu sing ini kan soal cara berpikir tuh, Bu. Masa ada orang nyembah bendera? Piye to ya? Itu kan cuman lambang bahwa kita ini bangsa Indonesia, gitu loh. Yang kita hormati kesepakatan nasional ini, bukan kayaknya gue kan mengkoyo awake dhewe iki nek lunga adoh tugas kuwi lak nggawa kathoke bojo. Kan begitu. Nah untuk kangen-kangenan toh sing ora diumbah dadi ati ambus-ambus kae. Apakah kita ini penggemar katok? Lah bukan. Kita ini pecinta istri, pecinta suami. Lambangnya kehadiran istri atau suami pada perantauan kita adalah katok itu. Bukan katok itu yang kita sembah. Kita umroh itu bukan nyembah Ka'bah, bukan nyium Hajar Aswad. Kalau mau nyium batu ngapain jauh-jauh ke Mekah, bayar ado-ado. Golek watu neng kali oke banget, tinggal dicium. Sampai orang-orang itu saya sarankan, sudahlah kalau kamu tidak mungkin naik haji, kamu bikin Ka'bahan di belakang rumahmu, ubeng-ubeng ono dhewe kayak ono watu, ambung-ambungan watu. Nenek ono kiai nesu, apa betahi? Lho kok betah pripun? Lagi kok lunga kaji kok tawaf kok neng kene? Kula mboten tawaf, kula mengincipi. Saya cuma bayang-bayangin lah, kula ten Mekah mboten sampean bayari kok. Ya saya cuma bayangkan boleh kalau cuma begitu-begitu. Jadi orang nggak ngerti syirik, nggak ngerti. Dididik syirik, lu syirik apanya? Menyan kok syirik, keris kok syirik. Syirik itu letaknya di pikiranmu dan di hatimu, tidak di benda. Arep menyan, arep keris, arep apa, nggak ada masalah. Ono wong jaran kepang mangan pari dinesoni, mangan beling dinesoni. Wis orang nukokke sego malah nesu. Kan begitu kan, mestinya dibeliin nasi dong.
Wong dia nggak punya makan sampai beling-beling dipangan kan begitu. Jadi menurut saya Bu, kuncinya adalah memang harus ada reedukasi, terutama di masjid-masjid. Misalnya masjid-masjid itu mestinya ada kajian-kajian sing sifatnya tidak doktrinatif tapi golek ilmu tenan. Nah sekarang tuh nggak ada. Semua ustadz itu, semua ulama itu punyanya doktrin dan dia punya kepentingan untuk punya umat. Itu masalahnya. Betul enggak? Di Madura begitu. Semua pengen punya umat dan saya tak buang umat. Ya awas gue nek. MH mania tak tunjuk raimu. Kau ya, dia bilang saya bukan kiai, aku temanmu, aku mbahmu, aku kakakmu, aku sahabatmu, aku cinta padamu, kamu cinta padaku. Tidak ada feodalisme, tidak ada kultus individu. Aku randu anak buah. Aku mau tanggung jawab tentang kelakuanmu. Kalau saya punya umat, apa maksudnya? Apa saya bertanggung jawab terhadap kelakuan umat saya? Kalau saya punya anggota, saya membaiat. Apa saya tanggung jawab terhadap dia? Kamu juga jangan mau dibaiat. Anda juga jangan mau dibaiat. Kalau mau dibaiat, tanya dulu sama yang baiat, sampai tanggung jawab nih. Kan kalau dibaiat orang kan tanggung jawab dia. Kalau enggak, saya tidak punya anggota. Sampai hari ini saya tidak punya umat dan saya tidak akui sebagai umat saya. Anda orang yang mandiri, Anda orang yang otentik, Anda punya hubungan langsung sama Allah. Tempohlah kehidupanmu masing-masing dan Anda bukan bagian dari saya. Dan Anda tidak harus meniru saya. Saya kesini tidak untuk Anda hormati. Saya kesini untuk mengajak Anda menghormati Allah dan Rasulullah. Saya tidak ada masalah. Aku rapaten. Gitu. Kalau orang berani seperti itu, Bu, insya Allah orang tidak akan tuding-tudingan. Akhirnya kadang-kadang bukan karena munafik, tapi karena tidak ngerti, Pak. Nggak ngerti itu gini, Bu, contohnya, Bu. Sampai bisa membedakan antara orang boros sama orang loman. Gini, orang hemat sama orang pelit itu bedanya apa? Itu peristiwa pelit atau peristiwa hemat? Gimana cara membedakan? Yang ngerti kan yang bersangkutan. Apa lagi? Kalau ini orang istiqomah, wah itu teguh pendirian. Kayak dari sini orang aku yang keras kepala, beguguk mudawatan. Ya kan sama peristiwanya, Bu. Sama. Nah ini orang nggak bedain. Oh, itu intoleran. Dia lupa bahwa tujuan intoleran pasti berasal dari orang yang juga intoleran. Pasti itu. Nah Bhinneka Tunggal Ika ya kabeh sak demi-demi teh sak setane sak kuntilanake kabeh nek Bhinneka Tunggal Ika. Dan saya menerima semuanya. Iblis saya belain. Kok wani gue lho? Memang iblis berani sama Allah. Iblis itu menjadi iblis yang nyuruh Allah. Dipelajari dong. Yang nyuruh Allah. Dan iblis itu sudah kapok jadi iblis. Sekarang baru sempurna pensiun dini. Sudah usul sama Allah. Lu ngapa ke iblis? Lah kula niki ajeng pripun meleh. Kula pun nggak ada setan semonten niku, terutama di Indonesia kula supply setan-setan yang paling ampuh. Aneh saiki setan-setan niku pun putus asa kabeh kelangan penggawean. Lho kok kelangan penggawean? Lah pripun? Setan niku ngongkone paling pol korupsi 1 juta niku pun njupuk 2 miliar ya. Jadi setan tidak ada gunanya di Indonesia karena manusianya sudah lebih dari setan. Itu namanya talbis, Bu. Nah, kita harus berhati-hati. Kita harus mengerti bedanya hemat sama pelit, boros sama loman, sodakoh sama. Sekarang kalau kita berpikirnya sekuler, untuk apa naik gaji? Habis-habisin duit, kan gitu. Untuk apa sodakoh? Yang enggak aja, kan gitu. Ngapain tuh sholat? Wasting time, kan gitu. Kan gitu. Kalau kita berpikirnya tidak ada Allah, kan gitu. Nah jadi menurut saya, Bu, saya senang sekali ada acara-acara seperti ini di kedokteran, di Polres, di Kodim. Anda kan tahu Kodim itu kalau ulang tahun kadang-kadang ada lomba hadroh, coba ngeri tau gue. Tentara dijak-jak ngono kuwi. Iki nyenengke. Kuwi nang Indonesia tok. Kalau tentara kok hadroan gitu kan. Iki nek orang Indonesia di Indonesia tuh ya Allah, ora iso diapa-apake. Itu Bapak sekalian. Wis kapusan dhewe karo Indonesia. Wong kae sok ngapusi ya kok apusi kan gitu kan. Nah jadi Bu, jawaban saya menurut saya tidak bisa lengkap, tapi saya kira memang pembelajaran harus kita lakukan. Jadi ada kajian-kajian daripada bentrok merah melawan hijau, daripada mbak
Mbok Basul Masail bareng. Saya selalu menganjurkan, ngapain tuh ini majelis tarjih fatwa, Basul Masail NU fatwa, MUI fatwa, mbok rapat sih, terus fatwa bareng gitu loh. Ki umatnya bingung, si Jirioyo sesuk burung, sing durung, sing bener sing di. Untung sekarang ini tidak ada masalah karena sudah ada proyek yang lebih besar, ndak urusan hari raya aja. Idul Fitri tanggal berapa? Anda tahu itu semua proyek aja, gitu loh mas. Itu ujung-ujungnya itu yaitu toh, gitu loh. Mosok hilal harus ada hilal 2%, 2,5%. Itu gimana sih orang-orang itu? Itu dulu nggak ada ukuran 2%, itu 2 derajat, nggak ada. Itu gini loh, itu kan idiom namanya. Nanti kok edot kok urung ketok irunge gitu. Itu maksudnya kok belum kelihatan batang hidungnya. Itu kan ungkapan, bukan kok kita cari hidungnya edot bener ya enggak. Kok dia belum kelihatan, tapi bahasanya itu kok belum kelihatan batang hidungnya. Nah, 2% itu yang pergi ketok lah, 2%, bukan 2% regulatif. 2% ini cara Jawa ini sahoha, swidak jaran, wah sak Dayak. Itu maksudnya banyak sekali, bukan kok terus cari orang Dayak bener. Banyak fikih yang diciptakan berdasarkan kesalahpahaman kata seperti itu. Sebenarnya itu idiom dan misalnya Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, ya. Malam Qadar itu seperti lebih bagus dari 1000 bulan. Dihitung 1000 tenan. Ora kuwi nek cara jan maewu gitu loh. Itu idiom bahasa sastra. Ini kalau mufasir, ahli agama, ahli politik nggak ngerti sastra. Aku nek Khairul Anwar mengatakan aku ini binatang jalang. Polisi binatang jalang. Hari kumpulannya terbuang, tapi aku akan menerjang. Wagi Hanafi. Iya, lagu puisi pak. Itu puisi. Makanya sekarang sampai ada cerpen itu haram karena bohong. Piye to ya? Piye iki? Menungso iki kok ya pedok ya piye? Ya Bapak, saya mohon, waktu sudah habis, sudah terlalu larut, saya mohon maaf, jawabnya tidak mudah, maka agak kadang-kadang saya lari ke sana kemari. Tapi yang penting menurut saya sekarang ini bukan apakah Anda setuju atau tidak pada omongan saya, tidak penting apakah Anda paham atau tidak penting apakah itu ilmu benar apa tidak. Yang penting kita bermesraan di dalam itikat yang baik bersama-sama, ingin berdamai, ingin enak, ingin seimbang satu sama lain. Dan nanti terjadinya itu tidak karena saya, tidak karena Anda, tapi karena perkenan Allah. Anda akan menemukan keajaiban-keajaiban yang tidak pernah Anda duga dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon izin, mohon maaf atas semua kekurangan saya. Qul in dalaltu fa innama adillu ala nafsi fa in ihtadaitu fa bima yuhya ilayya rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu pernah diganjar kulik, kulik perut, kata dokternya sakitnya minta ampun. Jadi di IGD Rumah Sakit Sarjito itu tidur terlentang ora kuat, jenggelek ora kuat, dodok di tempat tidur ora kuat, terlentang lagi mengkur. Pokoknya tidak ada posisi yang saya bisa tahan. Saya pikir saya sudah mau dibundut gitu. Tak goleki kok ora ana malaikat sing ketok. Nah, ternyata ilmu kedokteran juga sunatullah yang benar-benar dibetulkan. Datang saudara saya itu Dokter Ibnu Pranoto karena saya paksa. Saya pikir tadinya saya serangan jantung, kok iso omongan barangnya. Saya panggil Dokter Ibnu, 10 menit kemudian datang. Baru dia masukkan, kalau nggak salah waktu itu yang dia masukkan ke infus itu Novalgin. Masih ada Novalgin waktu, belum sampai habis sudah sembuh. Nah, sikap saya gulai malaikat itu salah apa benar, Cak? Monggo.
Ya, setiap saat kita itu kan antri nih orang ngerti urutannya kan gitu kan. Tapi kan semua antri tuh Pak. Ya. Ini orang ngerti urutannya. Betul. Dan mati sama sakit nggak ada hubungannya. Saya sampai takut merengut loh waktu itu. Gue kayak mulai kate metu aku merengut. Dukane Gusti Allah. Hati saya sudah kepada Allah, tapi tak golek ora ana utusane sing metu ini. Monggo. Saya tidak bisa menjawab secara empiris karena saya belum pernah mengalami itu. Ya. Tetapi gini Bapak-bapak sekalian, ini ponakan saya itu sedang sakit kanker, Mas, saya ikut menangani ya. Dan itu tidak ada hubungannya sama hidup dia. Hidupnya bener, dia perawat, dia kerja di rumah sakit, tiba-tiba kanker berat gitu ya. Jadi sebenarnya sakit itu apa toh ya? Apakah sakit itu negatif dalam kehidupan ataukah sakit itu positif? Karena kadang-kadang sakit itu sebenarnya proses penyembuhan rohani bagi Allah kepada kita, bisa juga. Nah, malaikat datang dan tidak datang itu kan ya piye kuwi carane jawab wong aku ya oke. Gini, saya ini menganjurkan jamaah saya untuk mengaktifasi malaikat. Jadi aktivasikan malaikatmu. Artinya kamu tiap hari harus menyapa malaikatmu. Isu-isu assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Tuh. Kita bisa lihat atau tidak, itu juga tidak ada hubungannya dengan kehebatan. Hantu tidak ada yang berani sama kita meskipun kita tidak pernah bisa melihat dia. Saya ini harus ngusir hantu di banyak negara. Di Italia, di rumahnya Mussolini saya pernah ngusir hantu. Karena mereka nganggapnya saya tuh ngerti. Aku kira ngerti. Ngerti neng ya, karena dipaksa ya. Malam terakhir ya saya lakoni sama anak Kiai Kanjeng, tak parani kuwi kabeh dan aku nganggo cara universal. Kue hantu Italia wani-wani karo hantu Jawa ngono aku. Rasa macam-macam kue, tak parani, tak sentak-sentak. Dan teman-teman pingsan-pingsan karena saya tuh ditawur sama makhluk-makhluk macam-macam di sana. Tapi saya nggak merasa, aku nggak bisa ndelok saya. Pokoknya aku teko tak paling rasa macam-macam ya. Iki kanca-kancaku kabeh ning kene. Engko nek kowe macam-macam aku rene meneh ya. Rasa macam-macam. Ayo, wani, ayo. Wani ngetokno aku tak tonyo tenan gitu. Jadi tidak pernah ada hantu berani menampakkan diri ke saya. Jin, rawani. Kalau ada orang kesurupan sebut nama saya. Loh, ini serius sih. Gue tak akan Cak Nun loh, terus ngene gitu ya. Nanti ya wes terus rumah saya. Silahkan praktekkan. Bukan apa-apa, saya itu sayang sama mereka dan mereka kalau pengajian mereka datang ke saya. Di pengajian saya itu jin banyak sekali datang. Saya mau ke Gunung Lawu, mau ke Gunung Ceto, mau ke saya ke Gunung Kawi, saya semua sudah masukin semuanya. Semua perpustakaan digital spiritual saya sudah masukin semua. Dan mereka itu sayang sama saya. Jadi ono wong ning jalan wates kono wong kesurupan bola bali. Kesurupan. Terus aku ngongkon bocah Cak Kiai Kanjeng kuwi rono. Begitu Cak Kiai itu, wah anak boy Cak Nun meneh. Ngono terus ya wis itu hilang gitu. Terus anak Kiai Kanjeng pergi lagi, kesurupan lagi. Beda lagi. Tadi suaranya gini terus berikutnya suaranya begitu. Terus aku ngongkon meneh si jinne. Wah, Cak Nun meneh. Wah, wis kondo Cak Nun rasa aku ya seneng nang padang bulan ngono kuwi. Jadi seneng saya, jin itu sama saya itu cinta. Dan jin itu Anda jangan anggap khayal. Jin disebut oleh Allah lebih dulu dari manusia di semua ayat kecuali satu ayat dok. Berpuluh-puluh kali Allah menyebut makhluk itu jinni wal insi, bukan insi wal jin. Jadi jin itu senior kita, malaikat senior kita, alam senior kita. Tetapi yang paling senior adalah Nur Muhammad. Kalau Anda berada pada jalur Muhammad, maka Anda menjadi senior dan Anda yang nanti pertama giliran masuk surga. Gitu. Dan surga itu bukan sesuatu yang kita cita-citakan. Kita itu dulu di surga. Cuman sekarang outbound sebentar ke sini dan jangan tidak lulus di sini gitu loh Pak. Gitu loh. Nah saya kira kita masih lama Pak bertugas outbound ini Pak. Insyaallah gitu ya. Monggo berikutnya beliau mungkin. Pak Jibri monggo. Terima kasih Cak Nun.
Ini calon, jadi saat bulan puasa itu hampir semua orang yang menjalankan puasa 10 hari terakhir berharap-harap mendapat sesuatu sampai dia tidak pulang ke rumah istilahnya. Itu tahunya dapat itu bagaimana Cak Non? Ya gini, jadi tadi kan saya bilang ada 6 evolusi tadi ya Bu ya. Jadi kita ini sudah di evolusi keempat, tapi kita berpikirnya masih pra-4. Jadi kita masih berpikirnya materi. Jadi kalau ngomong surga, kita bayangkan itu jasad. Kita bayangkan pahala itu adalah tambahan duit, tambahan emas. Kan gitu. Jadi cara berpikir kita masih materialistik. Bahkan kita bersedekah ingin mendapat balasan berlipat-lipat, kan gitu. Jadi kita ini masih berpikir kapitalis. Jadi kalau Lailatul Qadar di 10 hari terakhir itu kita bayangkan mbuh emas, mbuh duit oke, mbuh untuk lotre, kan begitu. Jadi kita masih berpikir materialistik. Dan itu ya enggak apa-apa, tetapi menurut saya itu rugi. Kalau Lailatul Qadar itu gini, soal cara berpikir, dia disebut Lailatul Qadar itu ya tanazzalul malaikati warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Dia disebut Lailatul Qadar itu karena malam itu Al-Qur'an diturunkan. Kan begitu. Lah kurang apa Lailatul Qadar? Kapan tidak Lailatul Qadar dalam hidup ini? Kamu lihat dirimu. Coba. Kamu lihat. Saya tanya sama Pak Edot, hidup itu jatah usia apa jatah jumlah detak jantung? Jadi olahraga lari pagi, olahraga jantung itu jangan-jangan mempercepat loh. Karena urusannya itu jatah detak kok. Jumlah detak jantungnya berapa, jangan-jangan kan gitu. Dan saya ini lagi misalnya dek itu berapa kali, setiap orang ditulis di Lauhul Mahfud, kamu sekian kali, kamu sekian kali. Nah, nek kau mau olahraga, wah, jadi cepet. Makanya saya tidak pernah olahraga. Dan saya tidak pernah mau cemas, saya tidak pernah mau panik. Ya, saya menghadapi apapun saya tidak berubah ritme saya. Saya tidak mau. Jadi misalnya oleh rasa sakit aja saya tidak mau ditindas. Rasa sakit itu saya taruh di situ, misalnya ini pijat refleksi katanya sakit. Wis kuwi dudulun sak nek jadi nek aku rasa wis ora krasa wis aku. Wis to, dudulun sak karepmu. Lara ning aku ora kalah karo laraku. Wis dadi modar kowe ngene-ngene bisa kok ora apa-apa ya. Lho, ora aku iki lara ning aku iso ngatasi lara. Larane ning kono jarine ya. Ngono. Lara, Pak. Tapi saya ambil jarak dari sakit. Itu ya, ini saya melebarkan ke sini supaya kita tuh jangan kapitalistik terhadap Lailatul Qadar. Kurang apa? Puasa aja kok nunggu Ramadan. Hidup adalah puasa, hidup itu dosis, hidup itu menahan diri, hidup itu ngerti kapan makan, ngerti kapan berhenti makan, ngerti makan apa, ngerti makan seberapa. That is life. Hidup itu dosis, kan gitu. Nah, Lailatul Qadar anytime Lailatul Qadar kalau saya. Wong malam qadar, itu momentum di mana ada qadar. Hidup adalah qadha dan qadar. Apa bedanya? Kan rukun iman itu. Apa bedanya qadha sama qadar? Qadha itu default, kalau qadar itu custom. Kan gitu. Jadi default kita sudah kita terima selama ini bahwa kalau nek jare wong Jawa ngunduh waing pakarti. Ya, karma atau innama alusrius wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, kemudian sarra yarah. Itu sudah pasti, itu qadha. Nah, sekarang qadar ini dinamis. Dan qadar ini kamu jangan jadi objek, Anda subjeknya. Jadi saya itu tidak pernah, kemarin saya selama 2 hari saya nulis 40 tulisan. Saya setorkan ke anak-anak Kadipiro. Itu saya nulis itu enggak mikir. Karena saya tidak punya tugas untuk berpikir. Yang punya tugas berpikir itu pikiran saya. Soal kaya nggih. Terus aku tangi turu, tak tike ya nggih. Terus aku ngetik, iki sing dikte. Enggak pakai energi. Makanya di kedokteran juga kan
mestinya ada komprehensi terhadap dimensi-dimensi ilmu yang lain di kedokteran, tidak hanya fisiologi, ada banyak kemungkinan yang lain. Misalnya manajemen tenaga. Orang bertanya, acara saya itu kan rata-rata 8 jam, Bu, dan saya duduk tahiyat itu. Wis pokoknya Kapolreso, Kapoldaud, Kopasuso kowe ra tahan nek lungguh karo aku. Mulane aku begitu, Pak, sampean lungguhe sak karep sampean ora sak kaya aku. Nek aku mesti lungguh kaya tahiyat kae. Itu berjam-jam, gitu kan. Asam urat ndasmu wani apa kowe karo aku? Ora iso, wong aku lungguh kaya ngene asam urat, ora iso asam urat. Asam urat itu anggota saya, kamu kalau saya izinkan kamu boleh, kalau enggak gitu. Nah, itu dimensi ilmu apa Bapak sekalian? Siapa yang berkuasa atas kesembuhan? Kenapa engkau tidak mencari sebanyak mungkin tali dengan yang maha mentakdirkan, yang maha memiliki qadar? Qadar itu kata bendanya, takdir itu masdarnya atau adjektifnya. Takdir adalah pengqadaran. Ya. Nah, Anda dikasih limpahan oleh Allah untuk mentakdirkan diri Anda sendiri. Jadi kalau Anda malam Ramadan, Anda tinggal memetik. Cuman kan masalahnya kamu itu pamrih, pengen emas, pengen duit lebih banyak, dan itu Allah tersinggung. Kamu kok tidak percaya sama saya? Jadi orang berdoa itu kadang-kadang dilematis, Bu. Kalau kita minta ya Allah, ya Allahumma, orang dungu nganti setengah jam, Allah dibacain makalah, ya Allah ini Indonesia sedang mengalami makalah ya. Ini ada konflik antar ini ya Allah. Ini ada kriminalisasi ulama ya Allah. Wah ini, wes roh jare Gusti Allah. Wes roh aku mah kuasa ngono kan. Ndonga kok dawane gitu kan. Terus ya Allah kuatkanlah iman kami gini. Buawan jaluke terus Allah mengatakan gini. Kamu itu kurang apa tiap hari saya kasih? Minta terus banyak sekali permintaan kamu, gitu kan? Kalau kita berdoa, terus akhirnya kita takut, ya sudah saya tidak berdoa, terserah Allah aja. Dapat 3 hari kita tidak berdoa, Allah bilang lagi, kok sombong gue lanjut kan? Iya gitu Mas. Yang benar yang mana Mas? Berdoa apa tidak? Kalau berdoa, Anda bilang, saya kurang apa ngasih kamu? Kamu tidak usah ngatur detak jantung, saya bikin dan jantungmu berdetak. Kamu tidak bisa berkuasa atas detak jantungmu. Kamu masih minta. Tapi kalau nggak minta, dia bilang tumben nggak minta. Terus ud'uni astajib lakum kata Allah. Jadi yang mana ini? Nah itu namanya dosis, Bu. Kita masing-masing yang mengerti kapan kita minta, wajar apa tidak permintaan kita, dosisnya tepat apa tidak, kan begitu masalahnya. Itu. Nah jadi Lailatul Qadar itu kalau saran saya itu anytime. Siang malam tidak hanya berdasarkan matahari. Hatimu sering siang di malam hari dan hatimu sering malam di siang hari. Betul nggak Bu? Anda menghadapi pasien itu malam apa siang Pak Dad? Malam adalah tidak tahu karena gelap, siang adalah terang benderang sehingga kita tahu. Kalau menghadapi pasien itu siang apa malam? Sok siang sok malam. Oh ganti siang karo malamnya. Orang jualan, orang narik taksi, narik ojek, gojek itu kan malam toh Pak. Dia tidak tahu dapat order berapa. Orang jual nasi laku apa itu semua malam. Maka Allah selalu mengatakan subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari, tidak ada di siang hari. Artinya selalu di depanmu itu sesuatu yang harus kita cari terus, ijtihad terus, rendah hati terus, golek terus, bisa rumangsa terus kan itu. Bukan rumangsa bisa gitu ya Pak ya. Terima kasih Sa, ini waktunya juga sudah panjang. Tapi dalam hati kita dan dalam hubungan kita sehari-hari dengan teman kerja seringkali sulit. Mumpung sekarang ada dukun yang sudah dukuni beribu-ribu orang, tolong ini didukuni. Yang pertama doa utama kita setiap hari itu sing kudu dieling-eling apa. Yang kedua gimana supaya kita mudah memaafkan orang lain dengan betul-betul penuh kasih sayang, itu saja.
Oke. Memang secara dalam ilmu psikologi, ya bukan ilmu saya, dalam common sense psikologi kan ada 4 macam manusia. Ada orang yang sukar marah tapi mudah memaafkan. Yang kedua ada orang mudah marah, sukar memaafkan. Ada orang mudah marah, mudah memaafkan, dan ada orang sukar marah, sukar memaafkan. Tapi pokoknya ada 4 macam. Sama dengan kalau soal ilmu, ada orang yang ngerti dan ngerti bahwa dia ngerti. Yang kedua orang ngerti tapi nggak ngerti kalau dia ngerti. Ini posisinya beda. Yang pertama belajarlah kepada dia karena dia ngerti dan ngerti bahwa dia ngerti. Yang kedua orang yang ngerti tapi tidak ngerti bahwa dia ngerti, bangunkan dia karena dia tertidur. Yang ketiga orang yang nggak ngerti tapi ngerti bahwa dia nggak ngerti, ya temanilah dia untuk berubah menjadi mengerti. Yang keempat ini yang mayoritas, orang yang tidak ngerti dan tidak ngerti bahwa dia tidak ngerti. Iki opsinya 3, jadi punya 1 tinggalan, nomor loro kaploken. So, enggak, itu, ya itu monggo lah. Nah, kembali ke soal memaafkan tadi. Kesalahan dunia dakwah selama ini adalah menyuruh orang berbuat baik dan menegak-negakkan kebenaran. Maksud saya gini, kebenaran itu tidak untuk engkau pamerkan, kebenaran itu untuk bekal di dalam